Di pinggir jalan lintas hutan Cibaru, berdiri sebuah bengkel tambal ban kecil beratapkan seng berkarat. Di sanalah Karto, seorang pria parubaya dengan wajah legam terbakar matahari, bekerja setiap hari. Sejak matahari terbit hingga malam larut, ia duduk di depan bengkel, menunggu motor atau truk yang bannya bocor lewat di jalan sepi itu. Namun, entah sejak kapan, nasib Karto mulai berubah. Dulu, sehari kadang hanya satu pelanggan datang. Sekarang, hampir tiap jam ada saja kendaraan yang berhenti di depan bengkelnya. Anehnya, semua kendaraan itu selalu bocor tepat di depan bengkel Karto, seolah jalan itu dikutuk. Warga sekitar sering bergumam, aneh ya, cuma di depan bengkel Karto aja ban bisa bocor. Mujur bener hidupnya. Karto hanya tertawa, ia tak peduli gosip, yang penting uang masuk dan dapurnya ngebul. Namun malam itu, Jumat Kliwon, ada sesuatu yang berbeda. Sekitar pukul 11 malam, suara gemuruh petir memecah keheningan. Angin berdesir membawa aroma anyir dari arah hutan. Karto yang sedang menambal ban sepeda motor tiba-tiba merinding. Dari kejauhan, suara mesin mobil tua terdengar pelan. Makin lama makin dekat, sampai akhirnya berhenti tepat di depan bengkel. Mobil itu sedan hitam lawas, berdebu, dan seolah sudah lama tak digunakan. Dari dalam, keluar seorang wanita muda berpakaian putih dengan wajah pucat dan mata sayu. Ia tersenyum sopan. "Pak, ban saya bocor. Bisa tolong tambalkan?" Suara wanita itu halus tapi dingin, seperti angin yang menembus tulang. Karto mengangguk cepat, mencoba menenangkan diri. "Oh, bisa, Neng. Silakan duduk dulu di kursi bambu. Gak lama kok." Ketika Karto berjongkok memeriksa ban, bulu kuduknya berdiri. Ban mobil itu ternyata tidak kempis sama sekali. Udara masih penuh, tak ada paku atau sobekan sedikit pun. Tapi wanita itu menatapnya tajam, seolah memaksa agar ia menambalnya juga. Dengan tangan gemetar, Karto pura-pura menambal. "Udah, Neng, udah beres. 100.000 aja." Wanita itu tersenyum tipis, lalu membuka dompet kecil. Tapi dari dalam dompetnya, bukan uang yang keluar, melainkan selembar daun kering berwarna hitam legam. Ia menyerahkannya pada Karto. "Ini bayaran saya, simpan baik-baik. Mulai malam ini, rezeki Bapak takkan habis." Sebelum Karto sempat bertanya, wanita itu masuk ke mobil dan pergi, tanpa suara mesin, tanpa cahaya lampu. Mobil itu lenyap ditelan kabut. Karto terpaku. Ia menatap daun hitam di tangannya yang terasa hangat. Entah kenapa, malam itu matanya terasa berat dan ia tertidur di depan bengkel. Keesokan paginya, Karto terbangun dan terkejut. Di depan bengkelnya berjejer 3 mobil dan 2 motor menunggu giliran ditambal. Orang-orang berebut minta bantuannya. Sejak hari itu, bengkelnya tak pernah sepi pelanggan. Tapi bersama keberuntungan itu, datang pula hal-hal aneh. Setiap malam, Karto mendengar ketukan lembut di dinding bengkel. Kadang terdengar suara wanita tertawa pelan. Kadang langkah kaki berputar mengelilingi bengkel. Dan setiap pagi, di lantai bengkel selalu ada jejak kaki basah, menuju ke tempat Karto menyimpan daun hitam pemberian wanita misterius itu. 3 minggu sudah berlalu sejak malam ketika Karto menerima daun hitam dari wanita misterius itu. Sejak hari itu, hidupnya berubah total. Bengkelnya tak pernah sepi. Setiap hari puluhan kendaraan berhenti di depan. Entah karena paku, sobekan, atau bahkan kebocoran misterius. Ia bisa mendapat uang lebih banyak dari sebelumnya, cukup untuk memperbaiki rumah dan membeli motor baru. Namun, semakin besar keberuntungannya, semakin besar pula rasa tidak tenang yang menghantuinya. Setiap malam, selalu ada suara aneh di bengkel. Kadang suara perempuan berbisik lembut, kadang tawa lirih seperti menertawakan dirinya. Bila Karto menyalakan lampu dan keluar, tak ada siapapun. Tapi di lantai semen selalu ada jejak kaki kecil basah menuju meja tempat daun hitam itu disimpan di dalam kaleng oli. Malam itu, sekitar pukul 12, angin berembus lebih dingin dari biasanya. Atap seng bengkel bergetar, dan dari jendela kecil di sudut ruangan, Karto melihat bayangan perempuan berbaju putih berdiri menghadap jalan. Rambutnya terurai panjang, wajahnya samar oleh kabut.
Karto memberanikan diri bertanya. Neng, itu kamu? Ya, yang malam itu kasih saya daun ini. Bayangan itu menoleh pelan, senyumnya dingin, tapi manis. Aku cuma menepati janji, Pak. Rezekimu mengalir, kan? Karto mengangguk gugup. Iya, Neng, tapi siapa sebenarnya kamu ini? Kenapa bantu saya? Wanita itu tertawa kecil. Suaranya menggema seperti datang dari jauh. Aku hanya menuntut balasan kecil. Setiap kali kau dapat uang, satu jiwa akan kehilangan keberuntungannya. Dunia ini harus seimbang. Pak Karto. Seketika bulu kuduknya berdiri. Apa maksudmu? Kehilangan keberuntungan. Wanita itu melangkah mendekat. Wajahnya kini tampak jelas, pucat. Tanpa bola mata. Hanya rongga hitam berair darah. Mereka yang kau bantu menambal ban, sebenarnya tidak bocor karena paku. Tapi karena aku yang memanggil mereka. Setiap satu ban bocor, satu nyawa terikat padamu. Karto mundur. Jantungnya berdetak keras. Kamu gila, aku cuma tukang tambal ban. Gak mau urusan begituan. Namun wanita itu hanya tersenyum. Sudah terlambat, kau sudah menerima daun itu. Dan malam ini, saat bulan penuh, waktunya tumbal pertama menjemputmu. Tiba-tiba terdengar suara mobil melaju kencang dari arah jalan. Sebuah truk besar menyalak rem keras di depan bengkel. Sopirnya keluar tergesa, panik. Pak, tolong tambal ban saya. Bocor tiba-tiba. Karto menelan ludah. Ia menatap daun hitam di meja. Daun itu kini berdenyut pelan seperti jantung. Sementara di luar, sopir itu berjongkok. Wajahnya pucat pasi. Mulutnya bergetar. Aneh, Pak, ban ini baru diganti semalam. Tapi kok, darah yang keluar dari sela velg. Karto menatapnya. Dan benar, dari celah velg truk itu menetes cairan merah segar. Bukan oli, bukan lumpur. Darah. Seketika terdengar tawa panjang wanita itu dari dalam hutan. Satu sudah datang, tinggal 9 lagi. Karto menjatuhkan diri ke tanah. Kepalanya berdenyut, napasnya sesak. Ia sadar, keberuntungannya bukanlah anugerah, melainkan kutukan yang menuntut jiwa sebagai bayarannya. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan penuh, darah pertama mengalir di depan bengkel kecil milik tukang tambal ban yang dianggap mujur itu. Subuh belum tiba ketika Karto masih terduduk di tanah, gemetar di depan bengkel. Di depannya, truk besar itu diam seperti raksasa tidur. Sopirnya, lelaki berjaket denim bernama Rudy, terbaring di samping ban depan. Wajahnya membiru, matanya terbuka lebar menatap langit. Dari mulutnya mengalir darah segar, membentuk genangan kecil yang perlahan merembes ke tanah. Ban yang tadi ia periksa kini menghitam dan berdenyut pelan. Seolah hidup, Karto menutup mulutnya agar tak berteriak. Nafasnya memburu. Ya Tuhan, ini bukan mimpi kan? Ia mundur pelan. Namun ketika ia hendak melangkah ke dalam bengkel, suara wanita itu kembali terdengar, berbisik di belakang telinganya. Dia hanya yang pertama. Pak Karto, rezekimu baru saja dibayar lunas. Karto berbalik cepat, tapi tak ada siapapun. Hanya kabut tebal yang merayap dari arah hutan. Dalam kabut itu, samar terlihat sosok wanita bergaun putih, berdiri di antara pepohonan, tersenyum sambil mengangkat tangan yang berlumur darah. Karto menjerit dan berlari ke dalam bengkel, menutup pintu, mematikan lampu, lalu bersandar di dinding. Di luar, suara rantai tergesek, diikuti dentuman lembut dari ban truk yang masih berputar sendiri. Ia menatap daun hitam yang kini berubah menjadi abu dan debu halus di atas meja. Seolah-olah tugasnya sudah selesai, tapi dalam kepalanya, gema tawa perempuan itu masih jelas terdengar. 9 lagi. Pak Karto, 9 lagi. Keesokan paginya, polisi datang setelah warga sekitar menemukan truk dan mayat sopir Rudy di depan bengkel. Karto berpura-pura tidak tahu apa-apa. Saya cuma dengar suara rem, Pak. Pas saya keluar, orangnya udah begini. Polisi mengangguk ragu. Mereka melihat ke arah ban truk, mencatat, lalu memanggil tim medis. Namun ketika salah satu petugas menyentuh velg, ia berteriak pelan. Pak, ini aneh. Permukaan bannya kayak nempel kulit manusia. Kulit tipis keabu-abuan menempel di karet ban. Dan dari sela-selanya, menetes darah segar yang tak berhenti. Karto menahan mual, tapi tak berkata apa-apa. Dalam hati, ia tahu,
Itu bukan sekadar ban bocor. Itu korban pertama dari perjanjian yang tak ia mengerti. Sejak kejadian itu, Karto mencoba menutup bengkelnya. Tapi entah mengapa, setiap kali malam tiba, pintu bengkel terbuka sendiri. Lampu di dalam menyala tanpa disentuh, dan di depan pintu selalu ada kendaraan baru dengan ban bocor. Kadang motor, kadang mobil kecil, bahkan becak. Dan setiap kali ia menolak menambal, suara wanita itu datang menghantui. Kalau kau tak menambal, biar aku yang menambal tubuhmu, Pak Karto. Akhirnya, karena takut, Karto selalu menuruti. Ia menambal ban satu persatu, tanpa sadar tiap malam meninggalkan bekas darah di tangannya. Suatu sore, seorang anak laki-laki datang berlari membawa sepeda. Ban belakangnya kempis. Pak, tolong tambal ya. Saya mau pulang sebelum maghrib. Karto menatap bocah itu, umur sekitar 10 tahun. Memakai seragam sekolah, wajah polos. Tapi ada sesuatu di balik punggungnya yang membuat Karto membeku. Bayangan perempuan bergaun putih berdiri di belakang bocah itu. Tersenyum, tangannya melingkar di bahu si anak. Jangan tambal. Nak, pulang aja. Suara Karto bergetar. Loh, kenapa, Pak? Tanya si bocah bingung. Namun sebelum sempat Karto mencegah, ban sepeda itu meletus sendiri, menyemburkan darah hitam ke wajah Karto. Bocah itu menjerit dan jatuh, tubuhnya kejang-kejang, lalu diam. Karto menatap tubuh bocah itu yang mulai pucat. Dari kejauhan, suara tawa wanita itu bergema lagi, lebih nyaring dari sebelumnya. 8 lagi, malam semakin pekat. Karto menatap tangannya yang berlumur darah, dan baru sadar, di bawah kulitnya sendiri, mulai muncul urat hitam yang merayap naik menuju dadanya. Ia bukan lagi sekadar tukang tambal ban. Ia sudah menjadi bagian dari kutukan, alat bagi entitas yang menuntut nyawa lewat ban yang bocor, dan jauh di ujung jalan. Dari dalam kabut, suara mesin tua bergema lagi. Seseorang datang membawa ban bocor berikutnya, dan di antara suara deru angin, terdengar bisikan halus. Yang ketiga sudah menunggumu, Karto. Sejak kematian bocah kecil itu, bengkel Karto menjadi sepi di siang hari, namun ramai di malam hari. Pelanggan datang tanpa suara, kadang hanya terlihat bayangan kendaraan yang berhenti lalu menghilang sebelum subuh. Karto sendiri sudah jarang tidur, matanya cekung, tubuhnya kurus, dan kulitnya memucat dengan urat-urat hitam yang kian jelas menjalar ke leher. Namun malam ini terasa berbeda. Angin dari arah hutan Cibaru membawa bau busuk seperti bangkai yang membusuk selama berhari-hari. Karto menutup hidungnya, tapi bau itu semakin tajam, menusuk sampai ke kepala. Dari dalam kabut, terdengar suara langkah kaki, pelan, teratur, disertai suara gemerincing logam. Tak lama kemudian, muncul seorang lelaki tua berpakaian jubah putih kusam, membawa tongkat kayu hitam. Matanya tajam menatap ke arah Karto. Kau, orang yang dipilih oleh Sundari itu? Tanya si lelaki dengan suara berat. Karto tertegun. Sundari, siapa itu? Lelaki itu menghela napas. Arwah wanita yang menghuni hutan Cibaru. Dia mati mengenaskan 20 tahun lalu karena ditabrak truk di jalan ini. Sopirnya kabur, tubuhnya hancur, dan jiwanya tak pernah tenang. Kini dia menjerat siapa saja yang berhubungan dengan kendaraan, termasuk kau, tukang tambal ban. Karto gemetar. Tapi, aku gak pernah tabrak siapa-siapa, Pak. Aku cuma nerima daun dari dia. Aku gak tahu apa-apa. Lelaki tua itu mendekat, menatap dalam mata Karto. Itulah caranya, ia tidak membunuh langsung. Ia menawarkan keberuntungan pada orang yang serakah atau putus asa. Dan setiap daun hitam yang diterima, berarti kau telah menandatangani perjanjian darah. Karto menunduk, hatinya perih. Ia teringat semua nyawa yang melayang. Sopir truk, bocah kecil, dan mungkin masih banyak lagi yang akan datang. Tolong saya, Pak, saya gak mau begini terus. Saya mau bebas dari dia. Lelaki tua itu mengetukkan tongkatnya ke tanah. Ada satu cara, tapi kau harus berani menebusnya dengan darahmu sendiri. Malam ini, ketika bulan tepat di atas pohon beringin di tikungan jalan, kau harus memanggil arwah Sundari. Bakar daun hitamnya, kalau masih ada sisa abu, dan bacakan mantra ini.
Ia mengeluarkan secarik kain lusuh berisi tulisan kuno. Kalau kau kuat, dia akan lenyap. Tapi kalau tidak, jiwamu akan jadi penggantinya. Malam itu, Karto mempersiapkan diri. Ia membawa kaleng kecil berisi sisa abu daun hitam dan berdiri di tengah jalan Cibaru, di bawah cahaya bulan bulat sempurna. Hutan di kiri kanan jalan bergemuruh lirih, seperti ada ribuan bisikan yang menertawakannya. Ia menyalakan api dari korek dan mulai membaca mantra di kain lusuh itu. Namun belum separuh selesai, angin kencang berhembus, memadamkan apinya. Dari dalam kabut, muncul sosok Sundari, bergaun putih panjang, rambut berantakan, dan wajah separuh rusak seperti tertabrak benda keras. Matanya merah menyala. Karto, kenapa kau membakar pemberianku? Karto menelan ludah. Aku cuma ingin bebas, Neng. Aku gak sanggup lagi hidup begini. Udah cukup korban yang mati gara-gara aku. Sundari tertawa keras. Suara tawanya berubah menjadi jeritan yang menggema ke seluruh hutan. Bebas, kau pikir aku memberi keberuntungan tanpa harga? Aku terjebak di jalan ini, Karto. Dan sekarang kau adalah jalanku untuk hidup kembali. Tiba-tiba tanah di bawah kaki Karto bergetar. Dari aspal muncul tangan-tangan hitam mencengkeram kakinya, menarik perlahan ke dalam. Karto berteriak, memohon. Tapi semakin ia melawan, semakin kuat tarikan itu. Ampun, Neng, ampun. Saya janji gak akan nerima apa-apa lagi. Tolong. Namun arwah Sundari mendekat. Wajahnya kini hanya sejengkal dari Karto. Kalau begitu, gantikan aku di jalan ini. Ia menempelkan telapak tangannya ke dada Karto. Tubuh Karto tersentak. Matanya membulat. Dalam sekejap, semua urat hitam di tubuhnya menyala merah lalu menghitam total. Ia menjerit. Sebelum akhirnya tubuhnya mengeras, lalu retak seperti tanah kering. Ketika kabut menghilang, tak ada siapapun di sana. Hanya bengkel kecil di pinggir jalan dengan papan kayu bertuliskan, tambal ban Karto, murah dan cepat. Dan sejak malam itu, setiap Jumat Kliwon, kendaraan yang lewat di jalan Cibaru sering mengalami ban bocor tepat di depan bengkel itu. Tak peduli siang atau malam, jika kau berhenti di sana, akan terdengar suara dari dalam bengkel. Silakan masuk, saya bisa tambal. Murah kok. Tapi begitu pekerjaan selesai, sopir yang menambal ban itu tak pernah pulang lagi. Sudah lebih dari setahun sejak nama Karto tak terdengar lagi di kampung sekitar jalan Cibaru. Warga hanya tahu, bengkel tambal bannya kini selalu tertutup siang hari namun kadang terbuka sendiri di malam Jumat Kliwon. Beberapa sopir truk yang melintas malam-malam mengaku melihat cahaya redup dari dalam bengkel, disertai suara besi diketuk pelan. Seolah ada seseorang sedang bekerja di sana. Namun tak ada yang berani berhenti. Sampai suatu malam, seorang sopir muda bernama Harry melintas dengan truk bawaannya. Ban belakang truknya tiba-tiba meledak keras tepat di depan bengkel tua itu. Sial, di tengah hutan begini lagi, gerutunya sambil turun membawa senter. Ia memeriksa ban dan mendapati sobekan besar seperti digaruk kuku. Di ujung jalan, lampu papan bengkel berkedip pelan. Tambal ban Karto, murah dan cepat. Padahal menurut peta, tak ada rumah sama sekali dalam radius 3 km. Harry menelan ludah, tapi karena tak punya pilihan, ia berjalan mendekat. Saat ia mengetuk pintu, terdengar suara laki-laki parubaya dari dalam. Masuk aja, nak, lagi hujan di luar, bannya rusak ya. Pintu terbuka perlahan. Di dalam, seorang pria tua duduk di bangku, mengenakan baju lusuh berminyak. Wajahnya samar tertutup bayangan lampu redup. Harry merasa aneh, tapi ia menuruti. Iya, Pak, ban belakang saya sobek. Bisa ditambal? Bisa. Bisa, semua bisa saya perbaiki, jawab si pria sambil tersenyum. Suara ketuk palu dan desis api las terdengar. Harry memperhatikan, tangan pria itu bergerak cepat, tapi kulitnya tampak kehitaman dan retak seperti tanah kering. Kadang mengeluarkan bunyi, krek, setiap kali digerakkan. Udah lama, ya, kerja di sini, Pak? Tanya Harry basa-basi. Lama sekali, jawabnya datar. Sampai saya lupa kapan terakhir saya pulang. Setelah beberapa menit, pria itu menyerahkan ban yang sudah selesai. Udah beres, nak,
Bayarnya gak usah banyak-banyak. Cukup satu saja. Satu apa? Pak, satu. Nyawa. Suara itu berubah berat, menggema. Cahaya lampu bengkel tiba-tiba padam, menyisakan gelap total. Harry tersentak saat ia menyalakan senter. Wajah pria itu tampak jelas. Wajah tanpa mata. Mulut robek sampai ke pipi. Kulitnya penuh urat hitam menyala merah. Nama saya, Karto, bisiknya. Dan kau ban bocor berikutnya. Tiba-tiba ban truk Harry di luar berputar sendiri. Dari arah jalan terdengar suara banyak kendaraan datang bersamaan. Padahal tak ada lampu sedikit pun. Suara klakson, rantai, dan mesin seolah bergema dari dunia lain. Harry berlari ke pintu. Tapi di luar tak ada jalan. Hanya kabut tebal berputar mengelilinginya. Ia menoleh ke belakang. Bengkel sudah berubah. Dindingnya penuh darah. Lantainya ditutupi potongan ban dan tangan manusia yang membiru. Di tengah ruangan, arwah Karto berdiri tegak, memegang palu besar yang meneteskan darah. Kau mau cepat pulang, kan? Aku bantu tambal hidupmu, biar gak bocor lagi. Palu itu terayun. Harry menjerit. Lalu semuanya gelap. Pagi harinya, warga menemukan truk Harry terparkir di depan bengkel. Mesinnya masih menyala, tapi sopirnya hilang. Di jok hanya ada selembar daun hitam dan bekas telapak tangan berdarah di setir. Sejak itu, bengkel Karto makin terkenal. Sopir yang melintas malam-malam tak berani melambat, apalagi berhenti. Karena kata orang-orang, kalau kau berhenti di depan bengkel itu dan mendengar suara memanggil, "Mas, mau saya tambal?" maka itu bukan manusia yang bicara. Dan jika kau menolak, ban kendaraanmu akan bocor sendiri tepat 100 meter setelahnya. Di jalan yang sama, tempat tukang tambal ban yang mujur dulu mengikat perjanjian dengan arwah hutan Cibaru. Jalan Cibaru kini dikenal sebagai jalur maut. Dalam 2 tahun terakhir, sudah lebih dari 10 sopir dilaporkan hilang tanpa jejak di sekitar bengkel tua peninggalan Karto. Semua kasus berhenti di satu titik. Tidak ada mayat, tidak ada saksi. Hanya kendaraan yang diam dengan mesin masih menyala. Akhirnya, kepolisian memutuskan mengirim satu tim kecil untuk menyelidikinya. Pemimpinnya, Inspektur Arman, pria berusia 40 tahun yang dikenal berani dan skeptis terhadap hal-hal gaib. Ia tak percaya hantu, apalagi cerita tentang bengkel arwah. Kita bukan anak kecil, katanya saat briefing. Kalau benar ada yang bunuh, kita tangkap. Jangan sampai masyarakat terus diteror cerita hantu. Malam Jumat itu, pukul 11:15, mereka tiba di Jalan Cibaru. Udara lembab, kabut menebal, dan di kejauhan terlihat bengkel reyot dengan papan kayu miring bertuliskan, "Tambal ban Karto, murah dan cepat." Sersan Dimas, anak buah Arman, menyalakan senter. "Pak, katanya bengkel ini udah ditutup bertahun-tahun, tapi lampunya nyala," jawab Arman datar. "Benar saja." Dari celah jendela, cahaya redup berwarna kekuningan tampak bergetar lembut, seperti dari lampu minyak tua. Pintu bengkel sedikit terbuka, dan samar-samar terdengar suara ketukan besi pelan. Tok, tok, tok. Mereka mendekat perlahan. Arman mendorong pintu, dan aroma amis darah langsung menyergap hidung. Di dalam, ruangan tampak kosong. Hanya ada satu meja kerja dengan ban motor di atasnya. Tapi di dinding belakang, ada sesuatu yang membuat mereka semua terdiam. Jejak tangan berdarah, menempel membentuk pola spiral mengarah ke sudut ruangan. "Ini bukan darah hewan," gumam Dimas setelah memeriksa. "Masih baru." Tiba-tiba, lampu di dalam bengkel bergetar. Angin dingin meniup masuk, dan dari belakang tumpukan ban terdengar suara berat, pelan tapi jelas. "Kalian mau tambal ban juga?" Arman menoleh cepat. Seorang pria tua dengan baju tambal lusuh muncul dari balik bayangan, tersenyum. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Saya Karto," katanya lirih. "Ada yang bocor." Salah satu anggota tim spontan menyalakan senter dan menyorot wajah pria itu. Seketika semua membeku. Wajahnya retak seperti tanah kering. Kulitnya mengelupas memperlihatkan urat hitam yang berdenyut pelan. Arman mengokang pistol, diam di tempat. "Siapa kau sebenarnya?" Karto hanya tertawa. "Kalian datang untuk menambal nyawa, bukan? Jalan ini haus darah, Pak Polisi. Kalau tak ada korban,
Aspalnya akan pecah dan menelan siapapun yang lewat. Tanah tiba-tiba bergetar keras. Dari bawah lantai bengkel, muncul suara gemeretak dan lolongan. Dimas berteriak, "Pak, lantainya retak." Tepat setelah itu, dari celah retakan keluar asap hitam berbentuk tangan, menarik salah satu anggota tim ke bawah. Teriakannya menggema, lalu senyap. Arman menembak ke arah Karto, tapi pelurunya menembus tubuhnya begitu saja, hanya meninggalkan kabut pekat. "Kalian semua akan tambal jalan ini dengan darah sendiri," bisik suara Karto dari segala arah. Lampu padam. Dalam gelap, suara tawa perempuan bergema lembut, sama seperti yang dulu didengar Karto saat masih hidup. "Sundari," gumam Karto pelan, seolah berbicara pada bayangan itu. "Aku sudah berjanji, dan aku menepati." Satu persatu polisi berteriak, ditarik ke bawah oleh tangan-tangan hitam yang muncul dari celah lantai. Arman berusaha kabur, tapi begitu sampai di depan bengkel, ia mendapati jalan Cibaru hilang. Yang tersisa hanya jurang gelap dan kabut menggulung. Dari kabut itu muncul wajah Sundari, tersenyum lembut. "Kau pikir bisa menegakkan hukum di tempat yang sudah mati?" Tangannya menyentuh dada Arman, dan dalam sekejap seluruh tubuhnya membeku, menjadi patung batu di tepi jalan. Beberapa hari kemudian, warga menemukan mobil polisi terbengkalai di depan bengkel dengan pintu terbuka. Di kursi depan, hanya tersisa buku catatan Arman yang berisi kalimat terakhirnya, "Jalan ini tidak boleh dilalui, karena setiap kilometernya menuntut nyawa. Jangan berhenti di bengkel itu." Sejak saat itu, pemerintah menutup seluruh akses ke jalan Cibaru. Tapi anehnya, setiap beberapa bulan sekali, ada saja sopir baru yang tersesat dan berakhir di sana, menjadi tambalan berikutnya bagi jalan yang tak bisa dilewati. Kabut pagi di jalan Cibaru selalu lebih tebal dari tempat lain. Di tepi tikungan, berdiri patung batu menyerupai seorang pria berseragam polisi. Orang-orang yang lewat, meski jarang, selalu merasa seolah patung itu menatap mereka, mengikuti dengan pandangan kosong. Tak ada yang tahu bahwa di dalam batu itu masih ada kesadaran. Kesadaran Inspektur Arman. Ia tidak mati sepenuhnya, tubuhnya membatu, tapi pikirannya terperangkap di antara dua dunia. Ia melihat, mendengar, tapi tak bisa berbicara. Setiap malam, ia menyaksikan arwah Karto keluar dari bengkel, menambal ban kendaraan yang tak terlihat. Kadang suara tawa perempuan menggema, kadang jeritan samar muncul dari bawah tanah. Arman mencoba berdoa, tapi suaranya tak pernah keluar. Dalam diam, ia mendengar bisikan lembut dekat telinganya. "Kau belum selesai, Pak Polisi. Jalan ini butuh penjaga." Suara itu milik Sundari, arwah yang sama yang dulu menjerat Karto. Kini dialah penguasa jalan Cibaru. "Karto sudah lelah, sekarang giliranmu," katanya. Tiba-tiba, dari dalam patung, Arman merasakan panas menjalar. Batu di tubuhnya retak. Dari sela retakan, keluar asap hitam dan tangan-tangan kecil yang menggeliat seperti cacing. Ia tak bisa menolak. Dalam sekejap, jiwanya tersedot keluar dan berdiri di samping Sundari. "Selamat datang, penjaga baru," bisik Sundari. Arman menatap bengkel tua yang kini menyala dengan cahaya merah dari dalam. Di sana, Karto berdiri, menunduk, lalu menghilang perlahan menjadi abu. Kini giliran Arman yang menggantikan posisinya, menjaga bengkel, menambal ban para pendosa yang melintas. Setiap Jumat Kliwon, suara beratnya terdengar memanggil dari dalam kabut. "Silakan masuk, saya bantu tambal, murah kok." Dan setiap kali ada yang berhenti, satu nyawa lagi menempel di aspal jalan Cibaru, menjadi bagian dari kutukan yang tak pernah berakhir. Pagi itu, kabut di jalan Cibaru terasa lebih berat dari biasanya. Udara seperti menahan sesuatu, seolah bumi sendiri takut bernapas. Dari arah kota, melintas seorang pria muda bernama Bagas, seorang peziarah yang sering membantu memulihkan tempat-tempat angker. Tujuannya hari itu sederhana, mencari bengkel tua yang kabarnya dijaga arwah. Motor tuanya melaju pelan, rantainya berderit, dan tanpa disadari, ban belakangnya bocor tepat di depan papan bertuliskan tambal ban Karto. Bagas turun, menatap bengkel reyot yang catnya terkelupas. Di atas atap, papan kayu tergantung hanya dengan satu paku, berderak pelan setiap kali angin lewat.
Pas banget bocor di depan tukang tambal ban. Gumamnya, mencoba tersenyum. Namun tak ada sahutan. Bengkel itu kosong. Tapi dari dalam, terdengar suara besi beradu. Tak, tak, tak. Bagas meneguk ludah dan melangkah masuk. Di dalam, udara terasa lebih dingin. Berbau karet terbakar dan darah besi. Di sudut bengkel, duduk seorang pria dengan pakaian polisi tua. Seragamnya lusuh. Wajahnya separuh hangus. Ban bocor. Nak, suaranya serak. Seperti keluar dari tenggorokan berdebu. Bagas mengangguk pelan. Iya, Pak. Bisa ditambal. Pria itu tersenyum. Tapi ketika tersenyum, Bagas melihat sesuatu yang aneh. Di dalam mulutnya ada asap hitam berputar seperti kabut hidup. Ia berusaha tetap tenang, sambil berpura-pura memperhatikan motor. Bagas mengeluarkan kantong kecil berisi garam dan minyak wangi melati. Ia tahu benar, tempat ini bukan bengkel biasa. Saat pria itu jongkok untuk menambal, tanah di bawahnya tampak basah. Bukan karena oli, melainkan darah segar. Bagas mundur perlahan, tapi langkahnya terhenti ketika mendengar bisikan lembut dari belakang. Kau datang terlalu jauh untuk lari, Bagas. Seorang perempuan berwajah pucat berdiri di pintu masuk, mengenakan kebaya lusuh, rambutnya panjang menutupi dada. Itu Sundari, arwah penjaga jalan. Matanya menatap Bagas dengan iba. Kau datang untuk mengakhiri kutukan ini, ya? Bagas menatapnya tajam. Kalau kau ingin bebas, biarkan aku bantu. Jangan seret lagi orang-orang tak berdosa. Sundari menunduk. Aku tak bisa. Aku hanyalah perantara. Dia, Sundari menunjuk ke arah pria berseragam polisi itu, adalah penjaga baru. Dia haus jiwa manusia. Arman, sang penjaga baru, mendengus. Dari tubuhnya keluar asap pekat membentuk wajah-wajah menjerit. Tak ada yang bisa menolong. Jalan ini sudah jadi milik kami. Bagas menaburkan garam di tanah dan membaca doa pelan. Suara letupan kecil terdengar. Asap di sekitar Arman mendesis. Tubuhnya bergetar keras. Sundari menjerit, memeluk kepala seolah kesakitan. Lantai bengkel retak, dan dari bawahnya muncul tangan-tangan hitam, menarik Arman masuk. Ia melawan, tapi sia-sia. Dalam hitungan detik, ia lenyap di telan bumi. Sundari menangis, wajahnya mulai memudar. Terima kasih, akhirnya aku bisa tenang, bisiknya sebelum hilang dalam cahaya putih yang lembut. Bagas berdiri diam, napasnya tersengal. Ketika ia keluar dari bengkel, matahari sudah muncul. Udara terasa segar untuk pertama kalinya di Jalan Cibaru. Namun sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi. Di papan bengkel, tulisan tambal ban Karto perlahan berubah sendiri menjadi "Terima kasih, Bagas." Bagas tersenyum tipis dan melanjutkan perjalanan. Tapi di kaca spionnya, ia sempat melihat sesuatu. Bayangan pria berseragam polisi berdiri di depan bengkel, menatapnya tanpa mata. Dan sejak hari itu, meski Jalan Cibaru kembali sepi, orang-orang masih kadang mendengar suara besi beradu di tengah malam, seolah seseorang sedang menambal ban yang tak pernah bocor. 3 bulan setelah kejadian di bengkel tua Jalan Cibaru, banyak warga mulai berani melintas lagi. Jalan itu kini tampak biasa, tak ada kabut tebal, tak ada suara aneh. Namun bagi para sopir malam, kisah tentang tukang tambal ban yang mujur masih berbisik dari mulut ke mulut. Malam itu, Slamet, sopir truk pengangkut semen, mendapat giliran melintas sendirian lewat jalur tersebut. Udara terasa ganjil, sepi sekali. Tak ada jangkrik, tak ada angin. Bahkan bayangan pepohonan tampak diam seperti lukisan. Slamet menyalakan rokok dan memutar lagu dangdut pelan, berusaha menepis rasa ngilu di tengkuknya. Tapi saat truk melewati tikungan, ban depan meledak keras. Duar, truk oleng, nyaris terguling. Namun ia berhasil menghentikannya di tepi jalan. Slamet mengeluh, keluar sambil membawa dongkrak. Namun matanya membulat saat melihat papan kayu lapuk di seberang jalan. Tambal ban Karto, papan itu masih ada. Padahal katanya, bengkel itu sudah dibakar warga setelah kejadian aneh yang menimpa Bagas. Wah, nggak salah nih. Kok masih ada, gumamnya. Ia menyalakan senter dan menyeberang. Bangunannya kini hanya separuh berdiri. Temboknya hitam bekas terbakar. Namun di dalam, seperti ada cahaya redup dari lampu minyak tua.
Selamat memanggil. Permisi, ada orang. Tak ada jawaban, hanya suara seret besi dari dalam. Perlahan, ia melangkah masuk. Aroma hangus bercampur wangi melati menyeruak. Di meja kayu, tergeletak setumpuk uang receh, seolah menunggu pelanggan. Di dinding, foto lama tergantung miring, wajah seorang pria berpakaian tambal ban. Tersenyum samar, itu Karto. Tiba-tiba, dari pojok ruangan, terdengar suara berat. Ban bocor. Ya, Bang. Selamat menoleh. Di sana berdiri seorang pria tinggi dengan kulit gelap, memakai jaket tambal ban penuh noda oli. Tapi wajahnya datar, pucat, dan matanya kosong. Selamat tersenyum kikuk. Iya, Pak, bisa ditambal. Pria itu mengangguk. Namun ketika Selamat menoleh ke arah truknya, sosok itu sudah tidak ada. Yang muncul justru ban truknya sendiri, berguling pelan ke arah bengkel, seperti digerakkan tangan tak terlihat. Selamat membeku. Ia mencoba berlari, tapi langkahnya terasa berat, seolah tanah menahannya. Dari balik tembok, muncul kabut tipis. Dalam kabut itu, tampak bayangan Karto berdiri di samping seorang polisi tua dan perempuan berkebaya putih. Tiga sosok itu menatap Selamat. Jalan ini tak pernah tidur, bisik mereka bersamaan. Setiap roda yang berhenti, setiap ban yang bocor, harus dibayar dengan satu napas manusia. Selamat menjerit dan berlari, tapi suaranya tenggelam. Jalan di belakangnya berubah menjadi aspal cair yang menelan kakinya perlahan. Sebelum gelap menutup pandangannya, ia sempat melihat papan bengkel bergetar dan huruf-hurufnya berubah sendiri. Tambal ban mujur 24 jam. Keesokan harinya, warga menemukan truk Selamat terparkir rapi di pinggir jalan. Mesin masih hangat, rokok masih mengepul di asbak, namun pengemudinya hilang. Hanya sepasang jejak kaki berlumpur yang mengarah ke bengkel, dan berhenti tepat di depan foto Karto. Sejak malam itu, suara dentingan besi kembali terdengar di Jalan Cibaru setiap pukul 2 dini hari, irama yang menandakan satu hal. Bengkel itu buka lagi, dan jalan yang dulu dikira tenang, ternyata tak pernah benar-benar tidur. Puluhan tahun sebelum Karto menerima daun hitam dari lelaki tua itu, hutan Cibaru sudah dikenal oleh penduduk setempat sebagai tempat yang dilarang. Orang tua selalu memperingatkan anak-anak, jangan pernah memasuki hutan saat malam Jumat Kliwon. Menurut legenda, di sana tinggal makhluk tua bernama Prabu Hitam, sosok lelaki dengan jubah hitam panjang, rambut abu-abu, dan mata yang berkilau merah seperti bara api. Prabu Hitam bukan manusia biasa. Ia disebut sebagai penjaga keseimbangan rezeki dan kematian. Ia datang hanya pada orang yang benar-benar putus asa atau sangat membutuhkan keberuntungan. Namun harga yang ia tawarkan selalu mahal, bukan dalam bentuk uang, tapi dalam nyawa atau waktu hidup orang lain. Suatu malam, seorang pemuda miskin berjalan di tepi hutan. Ia kelaparan, istrinya sakit, dan anaknya baru lahir. Dari balik pohon beringin, muncul Prabu Hitam, duduk di atas akar pohon besar. "Kau ingin hidupmu berubah?" tanyanya. Pemuda itu mengangguk tanpa ragu. "Aku ingin anakku selamat. Aku ingin bisa makan sehari-hari. Aku ingin menjadi mujur," jawabnya. Prabu Hitam menepuk tanah, dan dari celah-celah akar muncul asap hitam. Ia menaburkan daun hitam yang bergetar. "Ambil ini, gunakan dengan hati-hati. Setiap keberuntungan yang kau terima akan menuntut satu nyawa. Perjanjian ini tidak bisa dibatalkan." Pemuda itu ragu, tapi melihat istrinya terbaring lemah, ia menerima. Sejak malam itu, keberuntungan datang. Ladangnya subur, usaha dagangnya laku keras, dan ia tak pernah kekurangan uang. Namun, satu persatu orang di sekitarnya mulai mengalami kecelakaan misterius. Tetangga yang menyalahi janji, sopir yang menyalip jalannya, bahkan orang tak dikenal yang kebetulan lewat. Prabu Hitam selalu muncul ketika pembayaran harus diterima. Sosoknya tak terlihat oleh pemuda itu, tapi bayangan hitam selalu menghantui. Pemuda itu menyesal, tapi terlalu takut untuk menolak. Itulah yang terjadi pada Karto puluhan tahun kemudian. Ia menerima daun hitam, tapi tidak pernah tahu siapa yang memberinya. Ternyata, lelaki tua berpakaian hitam itu hanyalah perwujudan Prabu Hitam, yang memilih Karto sebagai perantara baru kutukan Jalan Cibaru. Setiap sopir yang mampir, setiap ban yang bocor,
Dan setiap jiwa yang hilang adalah bagian dari perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Prabu Hitam selalu tersenyum di balik pepohonan, menunggu pengganti baru. Semuanya bagian dari keseimbangan, bisiknya pada bayangan malam. Siapapun yang menandatangani daun ini akan terikat selamanya. Dan sejak saat itu, Jalan Cibaru menjadi jalur kutukan abadi. Bengkel Karto, yang dulunya tempat miskin itu berubah menjadi pusat kekuatan roh-roh haus nyawa, selalu menunggu korban berikutnya. Lampu selalu menyala, meski api itu bukan dari dunia manusia. Dan suara palu yang memukul besi terdengar berulang, menandakan bahwa perjanjian Prabu Hitam berjalan terus. Tak ada jalan keluar, tak ada yang bisa membatalkan perjanjian. Hanya keberuntungan yang datang, dengan harga yang mengerikan. Malam itu, Jalan Cibaru lebih gelap dari biasanya. Kabut pekat menutupi seluruh aspal, dan hanya lampu truk Randy yang menembus kegelapan. Randy, sopir truk muda berusia 25 tahun, membawa muatan semen dari kota ke desa-desa di ujung hutan. Ia terkenal ulet, pekerja keras, tapi sering mengabaikan larangan orang tua soal Jalan Cibaru. Saat melewati tikungan pertama, terdengar suara gesekan logam dan ban bocor. "Ah, paling cuma paku atau batu," gumam Randy sambil menepi. Namun saat ia menurunkan dongkrak, sebuah papan kayu tergantung di pinggir jalan menimbulkan kilatan cahaya. Tambal ban Karto, murah dan cepat. Randy menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Ia tahu cerita tentang bengkel itu, kisah Karto, Sundari, Arman, dan Prabu Hitam. Namun rasa takut kalah oleh kebutuhan untuk melanjutkan perjalanan. Ia mendorong truk ke depan bengkel. Pintu terbuka perlahan, menimbulkan bunyi kriik yang menembus malam. Di dalam, lampu minyak redup menyala. Ban truknya yang bocor tiba-tiba berguling pelan sendiri. Dari bayangan, muncul sosok Karto. Wajahnya retak, kulit hitam berurat merah menyala. Ban bocor. "Ya, nak." Suara Karto berat, bergema di seluruh bengkel. Randy gemetar. Ia berusaha mundur, tapi kaki seperti tertahan. Tiba-tiba dari sudut lain, Sundari muncul, tersenyum lebar. Rambutnya panjang menutupi dada. Kebaya putihnya basah oleh embun malam. "Kau sopir terakhir malam ini. Maukah kau bantu menambal jalan ini?" Seketika, seluruh bengkel dipenuhi kabut hitam. Dari lantai, muncul tangan-tangan yang menjulur, menarik truk ke tengah ruangan. Ban-bannya seperti hidup, berguling ke arah Randy. "Kalau menolak, ban ini akan menelanmu juga," bisik Sundari. Randy menatap keluar jendela. Kabut kini membentuk wajah-wajah manusia, korban sebelumnya. Ada Arman, bocah, sopir truk lain. Semua menatapnya tanpa suara, menuntut bayaran. Randy sadar, inilah ujian terakhir Jalan Cibaru. Ia menggenggam tas kecil berisi garam, minyak wangi, dan daun putih pemberian kakeknya, tanda perlindungan. Ia menaburkan garam di sekitar truk, membentuk lingkaran, lalu membaca doa pelan. Kabut bergolak, tangan-tangan hitam berteriak, tapi Randy tetap tegak. Sundari menjerit pelan, wajahnya memucat. Karto maju, palu di tangan. Namun setiap kali palu menghantam, asap putih dari lingkaran garam menahan pukulan itu. Selama hampir 1 jam, Randy berjuang. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Namun akhirnya, dengan satu teriakan keras, ia menutup lingkaran garam dan melompat ke dalam kabin truk. Lampu bengkel padam, kabut menghilang, suara palu berhenti. Randy menyalakan mesin truk, dan untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, Jalan Cibaru terasa tenang. Di kaca spion, ia melihat Karto dan Sundari berdiri di depan bengkel, menatapnya. Wajah mereka kini samar, tersenyum pahit. "Terima kasih, sopir terakhir," bisik suara yang bergema di angin malam. Sejak malam itu, Jalan Cibaru kembali bisa dilintasi. Bengkel Karto tidak lagi menyala, tidak lagi memanggil pengendara yang lewat. Namun setiap sopir yang pernah mendengar kisah itu tetap merasa jalan itu tidak benar-benar aman. Seolah bayangan Karto dan Sundari masih mengintai, menunggu saat yang tepat untuk muncul lagi. Randy melanjutkan perjalanannya, hati berdebar, tapi lega. Ia tahu ia telah menjadi penyelamat terakhir dari kutukan Jalan Cibaru.
Namun satu hal yang tetap membekas di pikirannya, suara palu dari bengkel itu, meski jauh, kadang masih terdengar di malam hening. Dan legenda tukang tambal ban yang mujur pun hidup kembali, bukan sebagai bengkel yang menelan nyawa, tetapi sebagai peringatan. Keberuntungan selalu punya harga, dan kadang harga itu lebih tinggi dari yang bisa kau bayangkan. Setelah malam Randy melewati Jalan Cibaru, suasana di sana perlahan berubah. Kabut tidak lagi menebal tak wajar, suara palu berhenti berdentang di malam sunyi, dan lampu bengkel yang dulu menyala sendiri kini tinggal reruntuhan yang sunyi. Randy menjadi legenda baru. Ia sering menceritakan kepada sopir-sopir lain, jangan sembarangan lewat jalan itu, jangan berhenti jika ada yang memanggil, dan jangan sekali-kali menerima keberuntungan dari hal-hal tak wajar. Namun meski Jalan Cibaru tampak tenang, satu hal tidak pernah hilang. Bayangan arwah yang menunggu, tersembunyi di antara pepohonan dan reruntuhan bengkel. Mereka tidak bisa lagi keluar, tapi keberadaan mereka tetap terasa, menjadi peringatan bagi manusia yang serakah. Suatu malam, beberapa bulan kemudian, Randy kembali ke tempat bengkel itu. Ia membawa sebongkah tanah, beberapa lilin, dan doa yang diberikan seorang sesepuh desa. Ia menaburkan tanah di sekitar reruntuhan, menyalakan lilin, dan membacakan doa perlahan. Untuk Karto, untuk Sundari, untuk Arman, semoga kalian menemukan kedamaian. Jalan ini tak perlu lagi korban. Cahaya lilin bergetar, angin berhembus lembut. Dari reruntuhan, terdengar suara halus, seperti tawa yang tak menakutkan, lebih mirip bisikan. Terima kasih, sopir terakhir. Randy menunduk, menahan napas. Ia tahu suara itu datang dari arwah-arwah yang dulu terjebak. Satu persatu, bayangan mereka memudar, membaur dengan kabut tipis. Dan malam itu untuk pertama kalinya jalan itu benar-benar tenang. Penduduk desa menyadari perubahan itu. Jalan Cibaru kini bisa dilintasi. Sopir tak lagi hilang. Dan kabut malam mulai berkurang. Legenda Karto tetap ada, tapi bukan lagi sebagai kutukan mengerikan. Kini, cerita itu menjadi peringatan tentang harga keberuntungan dan pentingnya pilihan. Randy terus menjadi sopir truk, tetapi ia selalu berhati-hati. Ia menuliskan pengalaman Jalan Cibaru di buku catatan khusus, mewariskan pelajaran pada sopir muda. Keberuntungan yang datang tiba-tiba, selalu punya harga. Jangan pernah berhenti di bengkel yang memanggilmu dengan janji manis. Dan di reruntuhan bengkel, sesekali lilin kecil tetap menyala, diletakkan oleh mereka yang percaya. Sebuah tanda bahwa meski Karto, Sundari, dan Arman telah bebas, kisah mereka akan selalu hidup sebagai legenda jalan terkutuk yang kini menemukan akhir damai. Jalan Cibaru, yang dulu menelan nyawa, kini tetap berdiri sebagai jalan biasa, tetapi siapapun yang lewat akan selalu mengingat, keberuntungan itu nyata, tapi harganya kadang tak terlihat. Dan arwah-arwah yang menunggu, selalu bisa mengawasi dari jauh. Dengan itu, legenda tukang tambal ban yang mujur mencapai akhirnya. Dari kutukan gelap menjadi peringatan abadi bagi setiap manusia yang serakah dan lupa akan batasnya.